ini bisa menemukan cara-cara terbaik lah ya untuk bisa membuat perusahaan kita sustain. Tadi Pak Eloy sudah bilang nggak nakut-nakutin sih sebenarnya ya Pak Eloy ya. Karena memang anak-anak atau teman-teman tim kita yang sekarang yang lebih muda gitu, memang sangat mudah untuk menyampaikan itu gitu. Ih, ngapain kerja cuma bikin dia kaya gitu kan? Itu fakta loh. Nggak enak dengarnya ya. Fakta Tapi gitu itu kan. fakta. Iya, luar biasa. Benar, Mbak Uli. Bahkan itu dilakukan research ya di Amerika sana. Anak-anak SMA yang baru lulus ditanya, apa rencanamu setelah lulus? SMA loh ini. Oke. 50% mengatakan, I will start my own business. Mereka akan memulai bisnisnya sendiri. Tamat SMA loh itu. Dan kalau nanti sudah lulus kuliah ditanya, banyakan juga mengatakan saya akan memulai usaha saya sendiri. Kenapa? Karena sekarang ini ya informasi itu kan bisa didapatkan oleh siapapun, Mbak Uli. Beda dengan 20 tahun, 30 tahun yang lalu. Sehingga bahkan orang-orang yang tidak datang dari keturunan pengusaha pun, dia belajar sendiri sekarang sudah. Iya. Dan wow, kita harus mempersiapkan diri ya untuk bisa kemudian mendapatkan talent orang-orang yang mau bergabung dengan tim kita. Dan saya kira kita terlalu cuek kalau kita tidak memperhatikan hasil-hasil penelitian itu yang terus-menerus mengatakan bukan hanya millennials, tapi lebih lagi Gen Z dan kemudian nanti Alpha, generasi Alpha. Mereka mau tahu perusahaan ini purpose-nya ngapain, tujuannya apa, apakah ini mensejahterakan orang lain, apakah yang dilakukan itu merusak atau justru baik pada lingkungan dan bumi. Ini menjadi penting buat mereka. Demikian dulu. Iya. Baik. Nah, Pak Eloy, tadi kan kita di awal sampaikan ya kalau berbicara mengenai tujuannya itu, tujuannya sekarang nggak melulu soal uang gitu, nggak melulu soal target di akhir tahun tercapai atau tidak dari sisi rupiah, dari sisi dolar dan lain sebagainya. Tapi juga kita lihat bagaimana engagement antara para leader ini dengan employee dan juga customer. Tapi kadang-kadang gini Pak, yang kita bisa ukur kan uang gitu kan, Ya. rupiah. Kadang-kadang sebagai pemimpin yang ditargetkan ya udah yang bisa diukur itu uang, gitu ya. Selain itu susah ngukurnya. Bagaimana kita bisa mengukur atau bisa meminta atau bisa mewujudkan sesuatu yang diukurnya tuh susah gitu. Ya, Gimana ini tuh? bagus sekali ya Mbak Uli. Dan by the way, ini disclaimer ya. Kalau kita membicarakan mengenai beyond money, tidak berarti no money. Oke. Bahkan nanti di bulan Juli tanggal 14, hari Kamis itu, saya bersama dengan tim memberikan training seharian. Judulnya adalah Finish Like a Warrior. Ini training untuk teman-teman salesperson di seluruh Indonesia. Oke. Dan di situ kita berbicara mengenai pencapaian target sales semester 2 ini, karena kalimatnya begini, no selling, no money. No money, no business, baby. Jadi, waktu kita mengatakan purpose-nya beyond money, bukan berarti uang itu tidak penting. Penting banget. Cuman, ini mesti ada shifting paradigm. Harus ada perubahan pola pikir dan perubahan paradigma. Betul, selama berpuluh-puluh tahun, dunia bisnis dan termasuk juga universitas-universitas yang mengajarkan bisnis, financial itu ya penting banget. Contoh deh Mbak Uli, S2 saya tesisnya itu tentang balance scorecard, BSC. Itu sangat terkenal bagaimana kita membuat strategic direction, membuat strategi perusahaan menggunakan namanya balance scorecard. Nah, balance scorecard itu ada 4 perspektif. Ada 4 hal yang penting di dalamnya. Dan ternyata yang paling atas itu adalah financial memang.
financial perspective. Jadi kalau kami membantu perusahaan untuk membuat strategi bisnisnya, maka kita bertanya. Setelah kita tahu misi, visi perusahaannya, lalu kita terjemahkan, Bapak 5 tahun ke depan, kesuksesan bisnisnya secara keuangan berapa? Lalu nanti dari financial perspective itu, tujuan finansialnya kita turunkan pada apa? Yang kedua, customer perspective. Oh, untuk mendapatkan uang sebanyak itu, kita kan dapatnya dari customer, Pak. Maka bagaimana kita melayani customer yang sudah ada, dan bagaimana kita mendapatkan customer yang baru. Kita bikinkan strateginya. Nanti diturunkan ke nomor 3, namanya adalah internal proses. Oh, kalau begitu, supaya customer ini bisa dilayani dengan baik, kita bikin dong customer prosesnya, Pak. SOP-nya bagaimana. Lalu yang terakhir, paling bawah, namanya learning and growth. Di situ masuknya apa? Oh, karyawan-karyawan Bapak mesti dilatih, dan seterusnya, dan seterusnya. Jadi, maksud saya begini, waktu kita mengatakan beyond money, bukan berarti uang itu tidak perlu. No, kita butuh untuk bayar gaji dan pengembangan bisnis. Cuman, gini loh Mbak Uli, yang tadi saya sampaikan tuh saya belajar dari guru saya ini, Fred Reichheld ini. Beliau adalah dikatakan the creator of NPS. Ini sangat terkenal di dunia, Net Promoter System. Dan memang dari dulu, tahun 70-an itu dia udah menjadi seorang pemikir, konsultan, dan membantu banyak perusahaan. Dan beliau ikut mengembangkan satu perusahaan yang namanya Bain & Company itu. Dan memang fokusnya pada customer loyalty. Fokusnya pada bagaimana bisa mensejahterakan. Siapa yang disejahterakan? Customer, karyawan, para mitra. Karena kalau semuanya itu nanti sejahtera, automatically kok perusahaan itu akan sustain. So, Mbak Uli, pertanyaannya adalah, terus kenapa memang kalau saya memulai dengan financial perspective, izin, beliau mengatakan begini, dan saya setuju, itu sebab kenapa saya merefer kepada beliau dalam pembicaraan kita ini. Gini loh Mbak Uli, ketika pemilik dan pemimpin bisnis fokusnya adalah keuntungan bisnis, maka dia pasti akan tergoda. Pasti akan tergoda untuk mengurangi manfaat yang diterima oleh konsumen atau nasabahnya, atau mengurangi, atau dua-duanya, mengurangi benefit manfaat yang diterima oleh karyawannya. Demi untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan bisnis yang maksimal. Nah, itu berarti apa? Itu bukan adding value. Di dalam bisnis itu, kan saya ada menulis buku judulnya Sales Warrior Using Rave Sales Principles. Rave itu Mbak Uli, singkatan dari Relationship and Value for Engagement. Karena saya sangat percaya bahwa kesuksesan bisnis itu adalah engagement itu, loyalitas customer itu. Gimana caranya dapat engagement? Maka harus ada value. Value itu apa? Solusi, service yang diberikan. Gimana bisa diberikan? Maka harus ada relationship. Nah, kalau ini dilakukan, maka itu akan membuat perusahaan jauh lebih sustainable. Tapi ketika seseorang fokusnya pada keuntungan bisnis, apalagi keuntungan dalam waktu cepat, dia pasti akan tergoda untuk apa? Bukan adding value, tetapi justru mengurangi nilai tambah itu. Mengurangi solusi itu. Dan minggu depan kita akan lihat beberapa contoh taktik-taktik yang digunakan oleh para pengusaha atau pemilik bisnis, pemimpin bisnis, yang mereka pikir ini tidak akan diketahui oleh customer dengan cepat. Tapi sebetulnya justru itu menjadi cikal bakal. Akhirnya mereka ditendang keluar dari permainan. Demikian Mbak Uli. Siap. Kita belum mengakhiri perbincangan kita. Belum. Masih nyambung minggu depan. Masih lama.